Halo semuanya. Saya Michael Rekat Sihombing. Saya akan share sedikit tentang Authentic and Autonomous Learning with TikTok. Di sini saya membuat presisi video, jadi Bapak Ibu akan melihat tampilan saya untuk bahan saya di sini. Dan di sini saya membuat 4 outline dari intro, implementation, analysis, and closing. Oke, kita mulai dari intro. Oke, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke meti.com. Di sini kodenya. Lalu setelah selesai nanti bisa masuk ke sini. Oke, jadi dari berita yang sudah ada, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang TikTok itu sudah banyak dipakai. Bisa dilihat di sini 1 miliar kali pengguna TikTok itu melonjak selama pandemi Corona. Lalu TikTok pun juga mengincar sektor pendidikan di tahun ini. Lalu pengguna TikTok naik 20% selama pandemi dan terbanyak konten edukasi. Kita lihat bahwa kita memiliki anak didik itu sekarang semuanya memiliki akun media sosial. Lalu di kondisi begini, TikTok pun juga merajalela. Lalu selain entertainment, karena kita di rumah terus kan bosen ya, jadi sekarang banyak orang akses TikTok. Nah, di sini kita punya suatu opportunity yang bisa kita raih, bagaimana kita menggunakan TikTok untuk mengajar ya. Bagaimana caranya? Oke, di sini sudah ada juga website bagaimana how teachers and students are using TikTok in the classroom. Banyak selain sini, dan Bapak Ibu bisa search juga bagaimana yang website dan juga YouTube yang menggunakan TikTok, gimana menggunakan TikTok dalam mengajar. Lalu juga sudah ada jurnal artikel Learning and Sharing Creative Skills with Short Videos, a case study of user behavior in TikTok and Blibli. Saya coba Google Scholar, itu masih sedikit membahas tentang TikTok dalam ranah akademik. Mungkin setelah ini Bapak Ibu bila berniat untuk meneliti bisa dipikirkan kembali bagaimana bisa mengajar TikTok, atau dengan lalu Bapak Ibu menulis bagaimana Bapak Ibu menggunakannya. Oke, setelah introduction kita masuk ke implementation-nya, bagaimana menggunakannya. Oke, pertama, jadi ini adalah contoh laman channel dari seorang TikToker. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Jadi di sini beliau adalah seorang aktor. Lalu di sini kontennya dia pertama-tama kali dia memberikan sharing tentang dunia acting, bagaimana harus berakting secara sedih, tentang wardrobe-nya, tentang kostumnya, tentang acting-nya segala macam. Lalu saya lupa kapan exactly. Lalu kemudian beliau menggunakan berkonsep duet ya. Kalau Bapak Ibu mungkin baru menggunakan TikTok, jadi di dalam TikTok itu ada fitur duet. Jadi di sini ada satu konten kreatornya, di sini ada kita sebagai followers atau usernya. Nah, di sini TikToker ini dia memberikan kesempatan bagi para followersnya untuk menjadi seolah-olah menjadi peran actingnya ya. Jadi akan dilihat nanti setelah ini contohnya. Variatif ya, baik itu sebagai peran sedih, peran lucu, komedi, peran serius, peran sehari-hari yang lucu-lucuan, yang teasing dan lain-lain. Jadi sangat related to our condition and our life. Oke. Lalu di sini saya buat role play-nya. Oke, tidak bisa kelihatan, saya akan zoom. Oke. Jadi di sini karena saya mengajar bahasa Inggris, ini tujuannya untuk speaking ya, speaking skill. Jadi di sini ada grammarnya, able to express their ideas with correct grammar and sentence structures. Tapi bukan cuma grammar, tapi juga dari fluency speakingnya, berbicara, bagaimana dia saat dia berbicara itu lancar, tidak ada masalah, dan juga dengan tempo yang tepat, itu tidak buru-buru.
lalu world view, bagaimana pandangan dia. Jadi setelah mereka menggunakan membuat sebuah konten, kita akan lihat bagaimana dia memandang sebuah fenomena ini. Misalnya ada orang yang konten tentang bullying gitu, lalu dia akan memberikan analisa. Jadi dia tidak serta-merta meniru aktor atau aktris dalam perannya gitu. Jadi kayak kita sini bukan mengajarkan orang untuk bully ya, tapi setelah dia menjadi orang yang jadi membuli, dia akan berpikir, oh this is not good or this is good. Jadi dia punya alasannya. Durasinya 3 menit, tapi di sini bisa disesuaikan karena TikTok itu cuma maksimal 1 menit. Lalu kita juga membuat likes, jadi untuk bila mereka dapat lebih dari 100, mereka dapat hasil maksimal adalah 4 gitu. Kreativitas, bagaimana mereka bisa mengekspresikan ide dengan kreatif, dengan menarik. Jadi dia ada video editing. Jadi bukan cuma plain, bukan cuma sederhana, tapi ada editingnya, actingnya. Bagaimana kalau misalnya kita mau sedih, harus mukanya harus ada burung. Kalau mungkin itu acting yang nakal, dia punya mata bermain. Lalu mungkin kalau ya sesuai dengan kondisinya. Properti ya, memakai kostum, memakai make up yang tepat gitu. Backgroundnya karena kita di sini semua di rumah, tapi harus coba menyesuaikan dengan kondisinya. Harus dicari ya, jadi jangan terlalu banyak noise, terlalu banyak distraction. Jadi harus mendukung bagaimana dia berperan. Audio ya harus kedengaran. Lalu improvisation ya. Jadi kadang-kadang saat dikasih teks sama content creator-nya, ya mungkin dia ada ruang untuk dia berimprovisasi, jadi nggak melulu baca teksnya gitu. Oke. Lalu ini contohnya ya. Jadi di sini cara kerjanya adalah di sini ada blue line. Jadi untuk blue ini dibaca oleh followersnya atau kita ya yang mau menjadi partner acting dari aktris ini gitu. Nanti misalnya ini dari menurut saya Brian, nanti Brian akan ngomong, lalu nanti dibalas actingnya dengan TikToker ini gitu. Namanya Aliana. Acting challenge, duet me. You are the blue line. I wish that once in a while we didn't have to talk about him. Are you seriously jealous? No, I'm not jealous. Then what's the problem? The problem is the way you look at him, talk to him. You become a completely different person when you're on the phone together. That's weird. Why would that be weird? It's because never mind. Use script acting challenge. You may get featured on my page. Ini yang acting sedih ya. Ini acting komedi. You killed him. You killed Donovan. Damn who? I just came from the kitchen to make my drink. You're not supposed to do this. None of us are. You meant to drink my milk. There's always a choice. Yeah, there is coffee actually back there, but I chose me because I like milk. Wait, how did it come to my video, by the way? I'd try. You try to come in my video. Wait, I think I know you're from the TikTok, right? Script acting challenge, do at me. Wait, where's she going? Nanti juga akan saya sediakan, Bapak Ibu bisa mendownload, menontonnya langsung dari link drive yang akan saya share gitu. Ya, model ini juga Mafia acting challenge. Do at me. Don't try anything funny. You know, I was wondering who they'd send after me. Looks like the devil up when they ran out, right? Is that right? They sent me after you, didn't they? True. And if they sent you, I must have really pissed them off, huh? As arrogant as ever. I see. No point in dragging this out. You're not gonna let me finish my drink. No. Seeing as we go way back, I'll do you a solid. I'll make it quick, clean, and painless. How generous of you. I know, but listen, bad boy, it's all over. Don't let it run. Just come quietly. Like you said, we go way back. So you know that's not my nature. Oh boy. Rooftop or back alley then? I hear the skyline is killer this hour. After
to you. If you say so. Nah, kalau lihat ini editing video cukup niat ya, dan dia juga ke make up nih, dan pakai baju juga mengikuti vintage, ini tentang vintage temanya. Jadi ini bukan cuma, dan ada banyak juga content creator yang buat ini. Dia juga actor, dia juga memberikan kesempatan buat para orang-orang yang mau belajar acting ya. Tapi di sini ini bukan buat ngajarin, fokusnya bukan ngajarin acting sih sebenarnya, tapi untuk ngajarin speaking. Tapi ya ada hal yang bisa ada yang mirip gitu untuk berlatih speaking gitu. Ya, di sini juga nanti Bapak bisa lihat sendiri. Oke. Lanjut. Setelah melihat contohnya, kita melihat analisisnya ya. Jadi kita kan bahasnya tentang autonomous and authentic learning ya. Jadi teorinya itu apa yang bisa kita lihat? Mulai dari authentic learning. Jadi it's a pedagogical approach that allows students to explore, discuss, and meaningfully construct concepts and relations. Sorry, foto saya hilang. Jadi bagaimana ini bisa membuat mahasiswa kita itu bisa mengeksplorasi, berdiskusi, dan juga membangun konsep yang bermakna ya, dan ada relasinya tentang kondisi dunia nyata gitu. Nah, hubungan dengan TikTok bagaimana? Ya, tadi seperti sudah kita diskusikan, bagaimana TikTok itu menjadi sebuah fenomena buat anak-anak kita ya. Hampir semua, banyak anak-anak kita itu sudah menjadi orang-orang yang pakai TikTok ya. Jadi mereka punya TikTok, dan I think it's hard for us to untuk mereka untuk jangan main TikTok ya. Daripada kita melarang mereka, kenapa kita nggak kita membuat TikTok tersebut menjadi teman kita gitu, join with them gitu. Lalu ini definisinya. Lalu ada 9 guiding design elements dari Harrington ya. Pertama, kenapa TikTok itu bisa, jadi ini elemen-elemen yang bisa kita analisa, kita melihat suatu activity itu dari 6 elemen ini gitu. Pertama, authentic konteks. Jadi konteksnya authentic kan tadi seperti saya bilang. Jadi semua hampir banyak guru kita tuh pakai TikTok gitu. At least mereka lihat video dari Instagram, dari Facebook, dari WhatsApp. Video itu sangat banyak di zaman sekarang. Kedua, authentic task and activities. Bagaimana aktivitas itu real ya. Jadi membuat video. Jadi banyak orang kan mereka membuat video itu untuk menjadi apa? Menjadi suatu nilai untuk mereka memberikan eksistensi mereka gitu. Jadi ini kita kasih benar-benar mereka itu bukan cuma scrolling ya. Jadi tapi harus something productive, which is made a video gitu. Lalu access to experts performances ya. Tadi seperti saya bilang, content creator-nya adalah seorang aktor dan aktris profesional gitu. Jadi mereka bisa mengakses, bisa belajar, begini cara ngomongnya ini. Dan ini berhubungan dengan keempat, multiple perspectives. Jadi selain mereka punya 2 contoh dari content creator, ketika mereka search di TikTok, itu banyak sekali para TikTokers yang dari amatiran sampai benar-benar TikToker itu untuk mereka. Jadi kan tadi kan ada satu content creator duet. Nah, satu lagi orang. Nah, di sini banyak banget orang-orang yang mencoba actingnya. Ada actingnya improve juga, banyak yang lucu-lucu, banyak yang rigid, fokus ke skenario-nya, ada yang macam-macam gitu. Jadi mereka belajar bagaimana dari orang Amerika ngomong begini, dari orang Afrika ngomong seperti ini, dari orang Asia, Inggris, dan macam-macam. Jadi mereka bisa punya banyak perspektif. Collaborations ya pasti ya. Mereka berkolaborasi dengan content creator-nya, reflections, karena di video, jadi mereka akan lihat, oke, ini saya salah nih, kayaknya harus diganti di bagian ini. Oke, jadi mereka ada waktu untuk refleksi. Articulation itu suatu hal yang bagaimana bisa mengartikulasi, mereka bisa publish karya mereka. Lalu coaching and scaffolding, kita sebagai guru, kita bisa melatih mereka, mengarahkan mereka, begini loh cara gini.
Oke, itu pasti ya. Tapi di sini kita punya juga benefits bagaimana yang memberikan coaching dan scalable bukan cuma kita, tapi kita dibantu oleh community in TikTok dari content creator-nya dan juga dari orang-orang yang sudah membuat konten seperti ini gitu. Lalu kesembilan authentic assessment ya. Jadi kita punya assessment yang authentic yang sudah kita buat, kita lihat dari speaking activity. Lalu saya juga bertanya kepada rekan-rekan senior bagaimana membuat assessment dan juga dari internet. Lalu saya juga kolaborasikan dengan request dari teman-teman mahasiswa gitu. Seperti itu, likes sebenarnya saya juga bukan saya yang minta, tapi mereka yang minta. Jadi mereka supaya lebih ter-challenge gitu kata mereka, dan hasilnya cukup menarik ya. Nanti akan Bapak Ibu lihat testimoninya. Lalu setelah itu kita ke autonomous learning ya di sini. Jadi situation where learners are relatively engaged in their own learning, more efficient and effective, reflective on learning, independent and responsible. Jadi ya karena mereka tadi autonomous mereka tadi mirip yang tadi authentic di bagian reflection. Jadi mereka melihat, oh ini bagus, ini kurang bagus. Oke, gua upload deh. Lalu atau mungkin saat dibuat ternyata kayak ada kurang deh, kayak gue kurang lancar atau gue suka kelibet. Oke. Jadi mereka punya chance untuk mereka mengedit lalu mereka belajar gimana sih cara ngomong ini, mereka buka YouTube atau mungkin mereka buka kamus. Jadi mereka autonomous. Kita sudah punya rubrik yang jelas, kita punya contoh yang jelas. Biarkan mereka bereksplorasi gitu. Jadi that's we call autonomous gitu. On learning ya. Jadi sama mereka mau belajarnya malam, kayak saya di malam saya bikin video, atau mungkin orangnya pagi, sore, siang, itu terserah mereka. Dan juga independent dan responsible gitu. Oke, nextnya setelah kita bahas tentang analysis, kita masuk ke closing ya, mulai di sini. Hello everyone, my name is Jessica Sutomo and I am an English learning teacher. So, to the point, I really love to learn English with TikTok. Especially when my lecturer gave me assignment to make the TikTok video. And that's because I can make the video based on my interest, my preference, my style. And to be honest, when I take the video, it kinda take me several times, and I have to repeat the same sentences again and again. And I think it's kinda practice my fluency in speaking English. And when I post the video on my Instagram, the response of people around me is unexpected. They really like the video, they support me, they compliment the video, and I think it create a positive environment for me to learn English more in social media. And I think that's it. Thank you. Oke, itu testimoninya. Testimoni bagaimana, apa yang mereka dapatin, skill apa, meaningful learning apa yang mereka alami dalam mereka belajar gitu. Lalu ya kalau Bapak Ibu udah nonton dari Netflix The Social Dilemma, itu bahas tentang bagaimana social media company itu mereka tuh punya sistem, punya engineer teknologi yang mumpuni sehingga mereka mengambil bisa sedemikian rupa mengambil atensi dari kita semua dan terutama anak-anak kita gitu. Jadi kita berebutan atensi dari antara kita sebagai guru dan company sosial media, dan itu banyak banget sosial media kan, dari bukan cuma TikTok, ada juga YouTube, Instagram, WhatsApp, apalagi Facebook, Snapchat, dan banyak sekali. Jadi kita teacher satu orang melawan companies itu untuk merebut atensi, itu kan susah banget gitu. Nah, jadi this is something that we need to
to know bahwa kita tuh sudah unconditional, kita sudah sadar atau tidak, kita sudah dikontrol oleh sosial media gitu. Dan itu juga dan terkhusus dengan anak murid kita ya. But mungkin nggak semuanya, tapi banyak juga beberapa yang saya tahu. Oke, jadi ya kita harus tahu ini, kita harus sadar bahwa kita sedang berjuang untuk mengambil atensi dari murid kita, dan saya kira TikTok juga bisa dipakai untuk merebut atensi murid kita. Gitu. What next? Ya, ini saya dari perspektif dosen bahasa Inggris, dari bahasa Inggris. Mungkin dari Bapak Ibu punya ide dalam mengajar fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan lainnya. Saya secara sekilas saya juga scrolling banyak juga konten-konten terkait dengan sains dan sosial. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau share, bisa share ke saya ataupun share ke sosmed Bapak Ibu, biar kita pun sama belajar dan sama belajar, dan kita bisa saling memberikan masukan gitu. Oke, lalu saya kira itu sudah selesai dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita, ini hal yang sangat baru bagi saya, jadi saya tidak mau mengajar, saya tidak menggunakan istilah mengajarkan, tapi lebih ke sharing ya, karena saya yakin saya akan dapatkan ide baru juga dari Bapak Ibu semua gitu, dan ya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Thank you, sampai jumpa di lain hal, di lain waktu.